Siska Ramdhani dengan NIM A1J224006. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan UTS analisis wacana dengan dosen pengampu Ibu Siti Fitria. Baiklah, saya mengambil materi dengan judul hubungan koherensi wacana menurut Krida Laksana. Baiklah, untuk materi pertama di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan koherensi dalam wacana. Dan yang kedua itu ada apa saja jenis hubungan koherensi menurut Harimurti Krida Laksana. Terus yang ketiga, bagaimana contoh-contoh penerapannya dalam contoh-contoh penerapan koherensi tersebut dalam sebuah wacana. Nah, tujuannya agar dapat menjelaskan apa itu pengertian koherensi dalam wacana, terus mendeskripsikan jenis-jenis hubungan koherensi, terus memberikan analisis koherensi. Baiklah, di sini adalah latar belakang. Bahasa merupakan alat komunikasi utama dalam kehidupan manusia. Koherensi merupakan salah satu aspek penting dalam kajian analisis wacana yang berkaitan dengan hubungan makna antar bagian teks. Nah, dalam suatu wacana, koherensi berperan dalam membentuk keterpaduan ide sehingga suatu teks dapat dipahami secara runtut dan logis. Tanpa adanya koherensi, suatu wacana hanya akan menjadi kumpulan kalimat yang tidak memiliki keterkaitan makna yang jelas sehingga sulit dipahami oleh pembaca. Adapun teori yang digunakan untuk menganalisis koherensi tersebut adalah teori Krida Laksana. Koherensi dapat terjadi pada antar kalimat atau antar paragraf. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan koherensi dalam wacana yang menurut Krida Laksana. Koherensi adalah hubungan semantis yang terdapat antara bagian-bagian dalam suatu wacana yang menyebabkan wacana tersebut memiliki kesatuan makna yang utuh. Hubungan semantis tersebut menunjukkan adanya keterkaitan ide yang membuat suatu teks menjadi padu, sistematis, serta mudah dipahami. Dengan demikian, koherensi tidak hanya berkaitan dengan struktur bahasa secara gramatikal, tetapi juga berkaitan dengan keteraturan logika dalam penyampaian gagasan. Contohnya itu seperti Dina belajar setiap malam. Ia ingin mendapatkan nilai yang terbaik. Berarti Dina belajar setiap malam agar mendapatkan nilai yang terbaik. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis hubungan koherensi. Yang pertama, ada hubungan sebab akibat. Yang kedua, ada hubungan sarana hasil. Yang ketiga, hubungan alasan sebab. Dan yang keempat, ada hubungan sarana tujuan. Dan yang kelima, hubungan latar kesimpulan. Yang keenam, hubungan kelonggaran hasil. Dan yang ketujuh, hubungan syarat hasil. Yang kedelapan, hubungan perbandingan. Yang kesembilan, hubungan parapraktis. Dan saya akan menjelaskan kesembilan hubungan tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan-hubungan yang kesembilan tadi. Saya akan besertakan contoh. Baiklah, yang pertama tadi ada hubungan sebab akibat. Nah, hubungan sebab akibat merupakan hubungan koherensi yang menunjukkan adanya keterkaitan logis antara suatu peristiwa yang menjadi penyebab dengan peristiwa lain yang menjadi akibatnya. Nah, hubungan ini sangat penting dalam membangun wacana yang logis karena membantu pembaca memahami mengapa suatu peristiwa terjadi dan apa dampak yang ditimbulkan. Nah, menurut Krida Laksana sendiri, hubungan sebab akibat termasuk dalam hubungan yang logis, yang membangun kepaduan makna dalam wacana. Hubungan ini biasanya ditandai dengan konjungsi seperti karena, sebab, sehingga, akibatnya, dan oleh karena itu. Namun, demikian, keberadaan konjungsi tidak selalu menjadi syarat mutlak. Selama terdapat hubungan makna yang menunjukkan kausalitas, maka wacana tersebut tetap dianggap koheren. Dan
Pendapat tersebut juga dikuat oleh Sumarlan 2003 yang menyatakan bahwa hubungan sebab akibat merupakan salah satu hubungan makna yang paling sering digunakan dalam wacana eksposisi dan argumentasi karena mampu menjelaskan keterkaitan antara fenomena dan dampaknya secara rasional. Contoh, mahasiswa tersebut belajar dengan tekun sepanjang semester. Ia akhirnya berhasil memperoleh indeks prestasi yang tinggi. Nah, contoh tersebut menunjukkan hubungan sebab akibat walaupun tidak menggunakan kata penghubung secara eksplisit. Ketekunan belajar menjadi sebab, sedangkan keberhasilan akademik menjadi akibat. Hubungan sebab akibat juga memiliki peran penting dalam tulisan ilmiah karena berkaitan dengan logika berpikir ilmiah. Dalam penelitian akademik, penulis biasanya menjelaskan suatu fenomena dengan menunjukkan faktor penyebabnya, kemudian menjelaskan konsekuensinya yang ditimbulkan. Dengan demikian, tulisan menjadi lebih argumentatif dan jelas dan memiliki dasar penalaran yang jelas. Untuk yang kedua, ada hubungan sarana hasil. Hubungan sarana hasil merupakan hubungan koherensi yang menunjukkan keterkaitan antara usaha, metode, atau sarana yang digunakan untuk hasil yang dicapai. Hubungan ini menekankan bahwa suatu hasil tidak terjadi secara kebetulan, tetapi melalui proses tertentu. Nah, hubungan ini sering ditemukan dalam teks prosedural dan eksposisi karena teks tersebut biasanya menjelaskan proses untuk mencapai suatu hasil. Hubungan ini juga menunjukkan adanya keterkaitan antara proses dan produk dalam suatu wacana. Contoh, penggunaan metode pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam proses perkuliahan. Nah, dalam contoh tersebut, metode pembelajaran interaktif merupakan sarana, sedangkan meningkatnya partisipasi mahasiswa merupakan hasil. Nah, menurut Sumarlan 2003, hubungan sarana hasil juga menunjukkan adanya hubungan fungsional antara tindakan dan dampaknya. Hal ini memperlihatkan bahwa suatu hasil biasanya merupakan konsekuensi dari usaha yang dilakukan secara sadar. Hubungan ini sangat penting dalam karya ilmiah karena menunjukkan proses pencapaian suatu hasil penelitian. Penulis biasanya menjelaskan metode yang digunakan sebagai sarana, kemudian menjelaskan temuan penelitian sebagai hasil. Selanjutnya, yang ketiga, ada hubungan alasan sebab. Nah, hubungan alasan sebab ini menunjukkan adanya hubungan antara alasan yang dikemukakan dengan sebab terjadinya suatu peristiwa. Hubungan ini biasanya digunakan untuk menjelaskan latar belakang suatu tindakan atau keputusan. Nah, menurut Krida Laksana sendiri, hubungan ini berkaitan dengan penjelasan rasional yang mendasari suatu peristiwa. Hubungan ini sering digunakan dalam teks argumentasi karena berfungsi memperkuat pendapat dengan memberikan alasan yang logis. Contoh, ia memilih program studi sastra karena memiliki minat yang besar terhadap bahasa dan budaya. Nah, dalam contoh tersebut, minat terhadap bahasa dan budaya menjadi alasan yang menjelaskan sebab pemilihan program studi. Nah, hubungan alasan merupakan bagian dari hubungan yang logis yang dapat membantu pembaca memahami motivasi di balik suatu tindakan. Dengan adanya hubungan ini, pembaca tidak hanya mengetahui apa yang terjadi, tetapi juga mengetahui mengapa hal tersebut terjadi. Terus yang keempat, ada hubungan sarana tujuan. Hubungan ini menunjukkan adanya keterkaitan antara tindakan yang dilakukan dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, hubungan ini menunjukkan bahwa setiap tindakan biasanya memiliki orientasi tertentu. Menurut Tarigan 2009, hubungan ini sering digunakan dalam wacana akademik untuk menjelaskan strategi yang digunakan untuk mencapai target tertentu. Hubungan ini juga memperlihatkan adanya perencanaan dalam suatu tindakan. Contoh, mahasiswa mengikuti seminar ilmiah untuk meningkatkan wawasan akademiknya. Nah, dalam contoh tersebut, mengikuti seminar merupakan sarana,
sedangkan peningkatan wawasan merupakan tujuan. Nah, hubungan ini penting karena menunjukkan adanya arah yang jelas dalam suatu tindakan. Dalam karya ilmiah, hubungan ini sering terlihat dalam bagian metode penelitian yang menjelaskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan penelitian tersebut. Dan yang kelima, ada hubungan latar kesimpulan. Hubungan ini menunjukkan adanya keterkaitan antara informasi latar belakang dengan simpulan yang akan diambil. Nah, hubungan ini sangat penting dalam penulisan ilmiah karena kesimpulan harus didasarkan pada fakta atau data yang telah dipaparkan. Nah, kesimpulan yang baik harus memiliki hubungan yang logis dengan data yang disajikan sebelumnya. Tanpa hubungan tersebut, kesimpulan akan dianggap tidak memiliki dasar yang kuat. Contoh, berdasarkan hasil survei yang menunjukkan rendahnya minat baca mahasiswa, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya program peningkatan literasi di lingkungan kampus. Nah, hubungan tersebut menunjukkan bahwa kesimpulan yang diambil berdasarkan latar data yang telah dijelaskan. Dan yang keenam, ada hubungan kelonggaran hasil. Hubungan ini menjelaskan dan menunjukkan adanya hubungan antara kondisi yang berpotensi penghambat dengan hasil yang tetap terjadi. Hubungan ini biasanya menunjukkan adanya pertentangan antara kondisi dan hasil. Menurut Krida Laksana sendiri, hubungan ini sering ditandai dengan kata seperti meskipun, walaupun, dan biarpun. Hubungan ini menunjukkan bahwa suatu hasil tetap dapat dicapai walaupun terdapat kendala. Contohnya, meskipun memiliki keterbatasan fasilitas, sekolah tersebut mampu menghasilkan lulusan yang berprestasi. Nah, hubungan ini menunjukkan bahwa keterbatasan bukan penghalang mutlak bagi keberhasilan. Dan yang ketujuh, ada hubungan syarat hasil. Hubungan syarat hasil ini menunjukkan bahwa suatu hasil hanya dapat dicapai apabila syarat tertentu terpenuhi. Hubungan ini menunjukkan adanya ketergantungan antara kondisi dan hasil. Menurut Tarigan 2009, hubungan ini penting karena menunjukkan prasyarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan dapat tercapai. Contoh, mahasiswa dapat mengikuti ujian skripsi apabila telah menyelesaikan seluruh mata kuliah wajib. Nah, dalam contoh tersebut, penyelesaian mata kuliah merupakan syarat, sedangkan mengikuti ujian merupakan hasil. Dan yang kedelapan, ada hubungan perbandingan. Hubungan perbandingan ini menunjukkan adanya keterkaitan antara dua hal yang dibandingkan atau melihat persamaan atau perbedaannya. Hubungan ini memperjelas konsep dengan cara kontras atau analogi. Hubungan perbandingan merupakan salah satu cara membangun kepaduan makna yang relasi logis antar gagasan. Contoh, pembelajaran daring memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan pembelajaran tatap muka, namun interaksinya langsung lebih terbatas. Hubungan ini membantu pembaca memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing konsep. Dan yang kesembilan, ada hubungan parapraktis. Nah, hubungan parapraktis ini merupakan hubungan koherensi yang menunjukkan pengungkapan kembali suatu gagasan dengan bentuk bahasa yang berbeda namun memiliki makna yang sama. Hubungan ini bertujuan untuk memperjelas atau menegaskan suatu informasi. Parafrase itu merupakan salah satu cara untuk menjaga koherensi sekaligus menghindari pengulangan bentuk bahasa yang sama. Contoh, pendidikan merupakan kunci kemajuan bangsa. Dengan kata lain, kualitas pendidikan menentukan perkembangan suatu negara tersebut. Baiklah, adapun referensi yang saya ambil itu ada Cair Abdul 2012, buku linguistik umum Jakarta Rineka Cipta. Terus ada Halidai, MAK dan Hasan Rukaya 1976, Question in English, London Lockman. Dan yang ketiga ada Krida Laksana Harimurti 2008, Kamus Linguistik Jakarta Gramedia Pustaka Utama. Dan yang terakhir ada Sumarlan 2003, Teori dan Praktik Analisis Wacana Surakarta Pustaka Cakra. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.